Untuk di tahun ini kita mengusung tema pahlawan Nusantara. Kita mengingatkan kembali pahlawan-pahlawan kita dari Sabang sampai Merauke. Karena definisi pahlawan adalah mereka yang berjuang untuk kepentingan orang banyak. Dari kita sendiri sebenarnya kita tuh pengen diingatkan kembali bahwa siapa sih pahlawan kita gitu. Begitu masuk ke pahlawan tuh kita sesuaikan dengan daerah masing-masing dari Aceh sampai Papua. Nah itu yang membuat indahnya pagelaran ini gitu. Saya adalah koreografer karya kolaborasi dari I4T, karya besar ini. Di sini saya juga dibantu oleh beberapa koreografer juga dari Jogja yang nanti akan bekerja sama untuk membuat pertunjukan ini spektakuler. Provinsi Banda Aceh akan mengangkat tari saman, kecepatan, ketepatan tari saman, dan kepresisian tari saman menggambarkan semangat juang Cik Ditiro dalam menyemarakkan, menggairahkan kembali semangat juang pada era 1881. Prosesnya adalah musik yang sudah di-arrange oleh Ibu Dian HP, kemudian kita harus mendengarkan bersama-sama, baru pelan-pelan kita membuat gerakan-gerakannya. Tiap koreografer kemudian menyumbangkan gerakan, lalu kemudian kita jahit satu persatu, lalu mereka kemudian mempresentasikannya. Setelah itu kemudian kita evaluasi lagi bersama-sama. Bahannya itu tidak sekedar otentik, tapi bagaimana kita bisa mengkreasi dari bahan baku yang sudah kita riset tadi. Sehingga nanti ketika digabungkan dengan musik, itu terjadi perpaduan dan combine dan ngeblend yang ya nanti kita lihat sama-sama lah. Dari tim koreografer dan juga sutradara secara khusus datang ke Jakarta untuk berlatih bersama penyanyi. Semuanya kita di sini sama-sama kembali mempelajari tentang pahlawan pada masa sebelum kemerdekaan, kemudian pahlawan kemerdekaan. Ini juga menjadi ruang bagi para pendukung untuk semakin mencintai budaya, kemudian semakin menghargai jasa para pahlawannya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Yes, exactly. Aku berperan sebagai cucu veteran perang. Hari ini aku mempelajari blockingnya dan my dialogue biar aku tahu kayak aku harus ngapain di panggung. Yo ngomong nanti. Kita buat khusus koreografi-koreografi yang memang kita sinkronkan dengan penari yang ada di sana. Otomatis ada beberapa gerakan yang harus kita rubah, harus kita sederhanakan supaya tidak mengganggu bagaimana produce voice-nya tidak terkendala karena koreografi. Sebisa mungkin harus kita sinkronkan memang dengan penari yang sudah ada di Yogyakarta yang sudah latihan sampai saat ini.
Kami di musik tradisi berkolaborasi dengan orkestra klasik. Pola kerjanya itu adalah konsep dari sutradara, lalu sutradara kasih list lagu. Setelah itu kami berdiskusi dengan Ibu Dian. Saya Dian mengelola bagaimana musik ini harus dibuat, bagaimana musik ini harus terjadi, bunyinya seperti apa, rasanya seperti apa, dinamiknya seperti apa. Kemudian selalu konsultasi dengan saya pun demikian. Misalnya lagu ini pas enggak di musik tradisi Aceh, apa yang digunakan, di Sumatera Barat apa yang digunakan. Apa tenteng, lakonane. Kami dalam memilih lagu tentu mempertimbangkan lagu-lagu apa saja yang bisa mendukung spirit perjuangan dari tokoh-tokoh tersebut. Bagaimana lagu itu bisa mengusung semangat perjuangan dari tokoh itu, sehingga di panggungnya nanti kita bisa merasakan semangat perjuangan itu. Jakarta Concert Orchestra sudah mulai melakukan rekaman untuk seksi strings atau gesek, yang mana rekaman ini juga akan dipergunakan untuk saat live nanti. Kami akan membawakan karya-karya musik dari Ibu Dian HP, yang mana nanti akan dibawakan secara orkestra lengkap dipadukan dengan instrumen dari berbagai daerah dari Indonesia. Yang membedakan pagelaran tahun ini dengan tahun sebelumnya, yang kali ini lebih spektakuler, lebih kolosal, indah dan luar biasa. Semua adalah scene favorite, karena dari Aceh sampai Papua itu tidak ada yang sama. Semua yang ditampilkan itu dari kostum, dari tarian, dari peran, dari ambience, itu semua berbeda. Nah, itu yang memang membuat cantiknya Indonesia yang bisa kita tampilkan secara utuh. Begitu disatukan di atas panggung, itu menjadi sesuatu yang sangat indah dan mengagumkan dan membanggakan. Penggarapan pertunjukan Sabang Merauke ini betul-betul mencerminkan soliditas, kekompakan yang sangat bagus dan sangat inspiratif untuk para penonton. Jadi inilah wajah Indonesia dalam skala kecil. Dari keberagaman, kemajemukan, keberbedaan itu bisa solid menciptakan sesuatu yang keren. Sebuah teamwork yang sangat mengesankan. Dan itu bukan perkara gampang. Wow, ini pengalaman baru, pengalaman seru, berbeda dari pagelaran Sabang Merauke yang lalu. Di sini porsi koreo ikutan dance lebih banyak. Kalau sekarang itu sak. Hari ini kebetulan saya ada jadwal bersama dengan Nino Prabowo dan juga Christine Tambunan. Seru banget karena kita di sini ada koreo interaksi kita bertiga. Saya, Nino, dan Taufan tuh udah temenan udah lama, udah 10 tahun ya. Terus kami mikirnya ruang improvisasinya boleh sampai mana ya, kayak gitu. Jadi begitu udah kena lampu panggung, baru kayak, kayaknya enaknya gini ya, enaknya gitu. Jadi gerakan yang kayak gitunya itu sebenarnya improvisasi nggak sengaja, karena kita emang sering bercanda kayak gitu. Tarian Geding Sriwijaya ini berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Tarian ini melambangkan kekuatan keprajuritan, ciri khas gerak yang kuat melalui simbol-simbol tangan, di mana tarian itu mengibaratkan keharmonisan, kekuatan, dan kehormatan serta kebanggaan. Kali ini saya mendapatkan peran sebagai Ida Dewa Agung Istrikanya. Beliau adalah salah satu pahlawan wanita di Bali yang terkenal dan sangat dihormati oleh masyarakat Bali, khususnya Kabupaten Klungkung. Aku berperan sebagai Ibu Fatmawati dan juga Ratu Sunda. Menyanyikan 3 lagu, Melati Suci, Bubui Bulan, Indonesia Pusaka.
paling memorable yang selalu aku ingat adalah kami semua dikirim ke Jogja untuk latihan bersama keseluruhannya, dan itu yang membuat energinya tuh berbeda banget lah dari pagelaran yang lain, karena kita benar-benar menyatukan energi selama rehearsal bersama para penari, para penyanyi, musisi, dan sebagainya. Karya yang akan kita bawakan ini tetap akan merepresentasikan tradisi-tradisi Nusantara dengan highlight pahlawan Nusantara. Tarian Nusantara yang nantinya akan dipersembahkan tidak hanya menjadi fondasi tersendiri, namun juga akan dileburkan untuk memperkuat cerita dari tokoh nasional yang akan disampaikan. Kali ini Sabang Merauke-nya pas banget di 17 Agustus. Jadi bener-bener kayak kita nih perayaan, selebrasi. Dan sambil juga kita respect atau menghormati ya, karena jasa-jasa mereka kita bisa mempersembahkan karya bersama Mbak Era, saya, dan semua tim itu mencari yang otentik, mencari yang kostum itu memang milik Nusantara gitu. Tentunya juga disesuaikan dengan karakteristik personality masing-masing juga dan gaya menyanyi yang biasa mereka bawakan gitu. Jadi disesuaikan daerahnya apa. Proses desain panggung kali ini lebih rumit dari seri sebelumnya karena meskipun panggungnya lebih besar, tapi jumlah pendukungnya juga lebih besar. Ada full orkestra dengan full choir dan juga pemainnya 2 kali lipat. Jadi bagaimana membagi ruangan itu untuk seluruh kebutuhan pemain, itu challenge utamanya sih. Kita sendiri kan di Indonesia ini punya berbagai macam suku bangsa dan ragam budaya, yang itu yang saya akan coba berusaha untuk menerjemahkan melalui visual di penataan cahaya kali ini sih. Untuk konten multimedianya, kita nggak bisa sekedar menggunakan ornamen-ornamen itu, tapi harus juga memilih image atau video yang mencerminkan semangat kepahlawanan itu sendiri. Karena aku bukan pesilat gitu ya, aku nggak pernah belajar bela diri apapun. Contohnya Siti Manggopo yang bisa bertarung melawan penjajah dulu dengan lumayan bengis, sangat bengis. Itu yang aku coba gali dalam diri aku untuk aku bawakan di atas panggung. Pastinya seru banget dan menantang ya. Lagu yang saya akan bawakan itu, yang solo adalah lagu Komodo Sunset. Itu kan lagu tentang bagaimana menawannya langit sore yang indah di Labuan Bajo. Mencoba meresapi makna dari lagunya. Saya pelajari, saya cari tahu betul sampai mendapatkan ruhnya. Setelah dapat ruhnya, saya coba tangkap apa yang diinginkan oleh sang sutradara, Mas Mehmet. Baru kemudian saya coba keluarkan melalui suara dan gerak tari. Saya harus belajar terus, cari dulu Panglima Gajah Mada pada saat itu tuh seperti apa gitu ya. Yang pasti harus tegap gitu, harus memimpin pasukan dan memimpin perang. Excited banget karena energinya kerasa semuanya jadi satu untuk Indonesia gitu. Karakter aku sebagai Christina Marta Tiahaku, terus bawain lagunya juga dari timur, jadi lumayan banyak dengerin lagu-lagu dari sana juga. Jadi mudah-mudahan bisa tertranslate nanti di pagelaran ini. Kalau aku coba untuk bedah karakter, semangat apa yang bisa dibawa, nyawa apa yang bisa dibawa ketika menyanyikan lagu itu.